Rabu 15 Januari 2014 agaknya akan menjadi momen bersejarah bagi Ahmad Dhani dan Aki J, putra ketiganya. Kemarin mereka berdua atas kesepakatan dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendatangi Dirlantas Polda Metro dan akan menyerahkan Aki J yang menjadi tersangka tunggal kecelakaan maut di ruas Tol Jagorawi yang terjadi pada tanggal 8 September 2013 lalu. Meski baru berusia 13 tahun, namun raut muka Aki J terlihat begitu tabah dan siap menghadapi konsekuensi apapun dari insiden yang memakan 7 orang korban jiwa tersebut. Ya, saya itu nggak ada masalah ya. Kalau memang mau ditahan aja, mau bawa aja. Tapi kan yang bisa, nanti namanya kejaksaan. Kalau ada kan, menghilangkan bukti nggak mungkin, itu sudah lengkap. Kalau melarikan diri ya nggak mungkin, ya kan? Ini tidak ada alasan. Tapi kalau misalnya mau ditahan ya nggak ada masalah. Saya tidak melakukan upaya apapun, saya serahkan semuanya kepada aparat karena saya menganggap kasus ini bukan kasus Ahmad Dhani tapi ini anak kita. Jadi bagaimana aparat memperlakukan anak bangsa. Saya serahkan semuanya. Pada kesempatan itu kondisi fisik Aki J juga diperiksa oleh dokter Polda untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dapat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pemeriksaan kondisi fisik ini adalah syarat mutlak agar penyerahan tersangka dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga Big Dokes Polda Metro Jaya untuk mendapatkan usulan keterangan tentang kesehatan tubuh. Persyaratan ini sangat penting untuk melengkapi penyerahan Sijol ini kepada kejaksaan. Oleh Komisi Sijol sendiri secara fisik ya saat itu sudah terlihat walaupun dia masih ada menggunakan tongkat pembantu, sudah melengkapi berita acara dan berita acara sudah B21 dan sudah waktunya untuk penyerahan tahap kedua ke kejaksaan. Nah, ini proses pentahapan ini yang saat ini yang kita lakukan. Selanjutnya, meski hujan turun cukup deras, mobil yang ditumpangi oleh Ahmad Dhani dan Aki J membawa mereka ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan didahului oleh mobil patwal dari Polda Metro Jaya. Ya, pada hari Rabu 15 Januari kemarin, pihak Kejaksaan menyatakan bahwa berkas kasus kecelakaan maut itu telah lengkap dan kepolisian diminta menyerahkan tersangka dan barang bukti. Adik, siapa nih? Belum ketemu tadi? Belum. Ada kata apa? Main lagi. Ini yuk. Bangga banget jadi. Kedatangan Aki J ke kantor Kejari Jakarta Timur tidak hanya ditemani oleh ayahnya saja. Sejumlah orang dari manajemen artis milik Dhani dan pengacara Lydia Wongsonegoro juga menemani remaja berusia 13 tahun tersebut. Dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, rombongan Dhani dan sejumlah jaksa Kejari Jakarta Timur meluncur ke kantor Satlantas Polres Jakarta Timur, tempat di mana barang bukti mobil-mobil yang terlibat dalam kecelakaan maut itu disimpan.
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Barang buktinya ada STNK, ada STNK-nya 3 kendaraan, kemudian SIM dari Pak pengemudi Avanza, termasuk juga kendaraan 3 yang sudah kita serahkan. 310 ayat 4, ayat 3 dan ayat 1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pihak Polda Metro Jaya agaknya cukup berhati-hati menangani kasus kecelakaan maut yang melibatkan Aki J ini. Selain karena tersangka baru berusia 13 tahun, nama besar Ahmad Dhani sebagai musisi juga menyedot perhatian masyarakat luas. Dua faktor itulah yang membuat penyidik berusaha melakukan prosedur dengan cermat dan teliti. Prosedur-prosedur itu membuat pemeriksaan kasus Aki J terlihat berbelit-belit. Oh, itu kan semua prosedur yang harus dijalani seperti melihat barang bukti ke Polda, tadi ada sesuatu yang harus diambil, ada berkas yang kesehatan yang kita ambil, itu semua prosedur normatif lah. Makanya di sini pun saya ajak untuk didampingi apakah dia sehat. Tadi saya ajak ke Polda pun dicek dokter didampingi juga. Aturan itu sudah lengkap, sudah kita ikutin semua. Dokter itu minta memeriksa kondisi Aki J, apakah dia sehat atau dalam keadaan sakit. Keterangan dokter itu sebagai kelengkapan. Iya. Kami penyidik untuk menyerahkan tersangka ke penuntut. Hasil dari dokter menyetujui dan diberikan keterangan. Saya serahkan kepada jaksa melihat hasilnya. Babak baru yang saat ini harus dijalani oleh Aki J mau tak mau tentu membuat mentalnya tertekan. Sebagai remaja 13 tahun, berurusan dengan polisi serta hukum merupakan sebuah mimpi buruk yang boleh jadi tak pernah terbayangkan di benaknya sebelumnya. Untunglah ketika melewati proses perawatan di rumah sakit dan setelahnya, Aki J mendapat suntikan moral dari orang tuanya, juga dari para penegak hukum dan tidak ketinggalan sejumlah keluarga korban yang sempat bertemu dengannya. Ya, dari awal kejadian ini ya kita secara mental kita sudah beritahu dia bahwa perkara ini akan panjang dan pasti akan berlanjut sampai ke pengadilan. Jadi ya kamu tenang, siap. Ya kita beri pekerjaan yang seperti itulah. Setelah secara resmi diserahkan oleh pihak penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pihak kejaksaan pun memutuskan untuk tidak menahan Aki J. Keputusan itu disambut gembira oleh Dhani dan kuasa hukumnya. Aki J yang boleh langsung pulang juga sempat menyatakan penyesalannya dan meminta maaf atas insiden maut tersebut. Jadi nggak ditahan? Kan kalau itu alasan tidak dilakukan penahanan banyak, tidak melarikan diri, ada jaminan orang tua, tempat tinggal yang jelas, dan ini anak-anak, udah itu saya kira nggak ada masalah. Ya, berdoa sama Allah, minta dibantu, dan aku juga minta bantuan buat semua masyarakat buat doain aku. Satu doa kalian sangat berarti untuk aku. Dan saya juga mohon maaf kepada semua kalau saya punya salah. Dan saya sangat menyesal kejadian itu. Saya maaf. Dalam peristiwa penyerahan tersangka dan barang bukti Rabu kemarin, sang bunda yang biasanya setia menemani Aki J saat berada di rumah sakit tidak terlihat sama sekali. Usut punya usut, ternyata Maya tidak bisa menemani putra bungsunya itu karena sedang meluncurkan single duetnya bersama Mechan. Persamaan waktu itu jelas membuat Maya kecewa karena sebelumnya ia sudah berjanji akan menemani Aki J saat berhadapan dengan hukum. Gini, si Dul sekarang lagi di kejaksaan, bukan untuk diadilin, bukan untuk disidang, tapi di P21, ya kan? Tadi saya sudah siap menghantar ke sana pagi-pagi. Terus kemudian harusnya jadwal jam 11. Aku udah siap nih, dari pagi jam 7 udah siap standby kan. Nggak taunya Mas Dhaninya baru berangkat ke Polda jam 12. Jadi aku ya nggak mungkin. Aku udah bilang sama Dul, Bunda nggak jadi anter ya, karena Bunda ada press conference.